wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ni'mata bihi as-salihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kata yang baik dirahmati Allah. Suatu kesempatan Sayyidah Aisyah, istri dari Rasulullah itu bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seandainya saya nanti dapat Lailatul Qadar, dapat apa? Lailatul Qadar. Itu apa yang kira-kira harus saya baca dan apa yang harus saya minta ya kepada Allah?" Dengarkan kalimatnya supaya teman-teman yang bawa flow-nya. Yang bertanya ini Aisyah, bukan sahabat. Maksud itu bukan lagi orang-orang sembarangan gitu. Ini istrinya Rasul yang membersamai beliau. Sayyidah Aisyah ini, Ummul Mukminin ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya ketemu sama yang namanya Lailatul Qadar, kira-kira boleh nggak saya baca?" Kan teman-teman, Lailatul Qadar itu sesuatu yang sangat langka kan? Sesuatu yang sangat langka, belum tentu semua orang dapat. Kalaupun dapat, belum tentu bertahan lama. Ada mic yang masih hidup. Kalaupun dia dapat, tidak akan bertahan lama. Nah, apa kakak yang dirahmati Allah? Baginda Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Aisyah, kalau engkau dapat malam Lailatul Qadar, maka jawablah atau berdoa, mintalah kepada Allah dengan doa ini. Allahumma apa? Allahumma innaka afuwwun." Coba diulang. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, tuhibbul afwa, suka sekali memberi
Lailatul Qadar itu pendek waktu. Dari sekian juta miliar manusia ini, paling cuma beberapa aja yang dikasih Allah dan diizinkan Allah untuk dapat. Gimana ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar itu? Yang jelas dia pasti bertambah kebaikannya, bertambah sabarnya, bertambah taatnya, bertambah kesolehannya, bertambah dermawannya, bertambah sabarnya. Itulah orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Jadi bukan fenomena alam nengok, oh aku nengok terus bangga-bangga, alhamdulillah guys tadi malam Lailatul Qadar. Bukan itu. Lailatul Qadar itu bertambah ketaatannya, barometer takwanya nanti saya sebutkan. Tapi saya mau kasih tahu sama kawan-kawan hal yang sangat basic. Kenapa lah baginda Rasulullah tidak nyuruh Aisyah minta harta, minta rezeki, minta apa yang lain-lain ini? Kenapa justru disuruh minta ampun di waktu yang sangat singkat, pendek, sedikit? Teman-teman semua, Lailatul Qadar ini kan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Semua orang berebut-rebut pengen ngejar. Bang Imam, coba kasih beliau biar teteskan. Ini samping apa? Ini nih ayahnya orang. Coba teteskan. Tetes di hidung, tetes bang. Dirasa. Padahal Lailatul Qadar itu pendek, singkat, setahun sekali. Tidak ada di bulan Rajab, tidak ada di bulan Syawal, tidak ada di bulan-bulan Zulhijjah, Zulqa'dah. Hanya ada di bulan Ramadan. Masya Allah. Ini Manchester UK, United Kingdom, dari Inggris. Ikut nonton juga. Jam berapa sekarang di Inggris? Pak Tommy Ihsan. Berarti ini bukan nasional lagi gitu. Internasional. Berarti udah boleh bersen. Internasional. Stop. Teman-teman semua, ini kalimat saya juga bertanya-tanya gitu. Kenapa ya? Ada apa gitu? Akhirnya buka Quran, bongkar saya. Ada apa sih di balik Quran, di balik istighfar ini, di balik astagfirullahaladzim, Allahumma innaka afuun karim. Ada yang bilang afuun karim ya boleh. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Kenapa harus begitu? Minta apa kita di balik Allahumma innaka afuun ini? Nah, singkatnya teman-teman, inilah hal yang akan kita dapat secara sederhana ketika kita minta ampun. Di foto. Satu orang yang diminta ampun itu akan dapat perlindungan dari Allah. Foto, screenshot, cekrek itu udah selesai. Yang kedua, setelah dapat perlindungan yang kemarin tuh doanya kan apa doa yang kemarin, ayatnya kemarin, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Masya Allah, di sana jam 00:02, jam tengah malam, belum tidur ke atau memang sengaja nonton SMK? Masya Allah, tabarakallah. Jauhnya enggak dari Manchester. Mudah-mudahan di sana pun dijaga Allah ya. Dan kita saudara-saudara seiman mendoakan dari Pontianak Gang Imanuddin untuk saudara-saudara yang ada di luar negeri semuanya, semoga bisa segera balik ke Indonesia dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Jadi gini teman-teman, hujan emas di negeri sendiri itu lebih baik daripada hujan batu di negeri orang.
Setuju tak? Siapa? Dua jempol. Jadi hujan batu di negeri hujan emas di negeri sendiri jauh lebih baik daripada hujan batu di negeri orang. Ada yang bilang terbalik Ustaz. Enggak, saya lagi sadar kok ngomongnya. Sama kayak saya bilang rezeki itu tidak apa-apa banyak, yang penting halal daripada sedikit tapi haram. Ibu-ibu pasti setuju. Begitu ada dekat-dekat mau lebaran ya kan? Hujan emas di negeri orang Ustaz. Enggak, saya udah pernah tinggal di negeri orang. Ya kan? Yang enak tuh hujan emas di negeri sendiri. Maka kalau rezeki mintanya gitu juga. Tidak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah daripada sedikit tapi haram. Insya Allah gitu ya. Jadi istighfar atau ampunan itu adalah satu kata kunci, tapi terbuka semuanya. Nah, makin nyambung dengan ayat fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Orang-orang yang pengen mensucikan diri itu kan minta ampun, pengen bersihkan diri ke masjid. Jadi secara tidak langsung Allah ini kirim dengan berbagai macam sinyal. Yang masuk masjid suruh minta ampun, yang Lailatul Qadar suruh minta ampun, Ramadan kalau tidak dapat ampunan celakalah orang ini. Semua kenapa semuanya itu menuju pada satu titik penting, yaitu istighfar. Kenapa harus minta ampun? Kenapa? Ternyata hadiah dari Allah untuk orang yang minta ampun ini luar biasa banyaknya. Satu, dilindungi. Teman-teman, orang-orang yang hari ini berjalan lalu bawa tour guide, bodyguard, bawa apa sih, insecure kan, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, maka dia perlu minta perlindungan. Nah, sebaik-baiknya perlindungan itu datangnya dari Allah, bukan cuma dari manusia tapi juga dari godaan setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk nih teman-teman berbentuk jin dan manusia. Kita mau pergi nih, udah pasang niat, aku mau maksiat, aku mau mabar, maksiat bareng. Kapan maksiat bareng itu? Ketika judulnya bukber, buka bersama sama teman-teman SMA, lalu buka puasa di restoran yang tak jelas dengan yang bukan mahram. Habis itu tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Ini kan mantap nih namanya. Habis itu ngomongkan orang, kalau kamu tidak siaran tuh, dia tuh tak ada apa-apa dengan aku inilah dia. Aku bisa. Inilah tudung saja jatuh kerumput. Yang dimakan haram, yang dikerjakan maksiat. Tapi ya seperti surat Al-Kahfi tadi, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Tahukah engkau siapa yang paling rugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang dhalla sa'yuhum, tersesat perbuatannya, salah tingkah lakunya, salah polanya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka sedang berbuat kebaikan. Mereka bilang gini, oh saya sih yang penting tidak ngaco-ngaco orang Ustaz. Namanya buka puasa aja, cuma sekedar silaturahim. Oh, silaturahim kan buka pintu rezeki your head itu. Itu rezeki apa yang kau buka? Cuman awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab Allah di hari kiamat itu salat. Puasa tuh sesudah hisabnya salat. Salat dulu dicek sama Allah, baru puasa dan lain-lain.
Nah jadi puasanya gimana tuh? Ya wallahu a'lam, enggak tahu juga saya. Kan dua aja cara orang merespon tuh. Orang bodoh dikasih tahu marah. Coba diulang. Tapi orang cerdas dikasih tahu muhasabah. Coba diulang. Orang bodoh dikasih tahu marah, tersinggung, baper. Tapi kalau orang cerdas dikasih tahu muhasabah dia. Astagfirullahaladzim. Itu kenapa saya suka PKN tuh, pegang kepala nasional. PKN, pegang kepala nasional. Untuk muhasabah. Astagfirullahaladzim. Untuk apa? Untuk menemukan tersangka. Satu tersangkanya 4 huruf. Siapa tersangkanya? Saya. Jadi SMK ini teman-teman hanya tiap hari cari tersangka. Dan tersangka itu adalah saya. Tersangka itu adalah saya. Tersangka itu adalah saya. Semakin teman-teman mau rendah diri dan rendah hati untuk mengakui saya lah yang salah, Masya Allah, tabarakallah. Nih, pertolongan Allah datang, bos. Nah ini dia. Inilah dua hal yang harus kita cek tiap hari. Apa yang salah dalam diri saya? Apa yang harus saya perbaiki? Inilah yang membuat kita akan bertumbuh secara baik. Growingnya tuh bagus. Teman-teman akan hidup tidak seperti orang pada umumnya. Rezekinya pasti beda. Nah tadi saya bilang orang bodoh dikasih tahu marah, serang balik. Tapi kalau orang cerdas, dia akan muhasabah. Maka tidak cukup sama sampai pada kalimat apa yang salah, tapi dia juga harus mau membuka hati untuk memperbaiki. Betul nggak? Sekarang jawab pertanyaan saya. Dari mulai saya sampai semuanya ini, kita ini punya dosa gak? Ada atau banyak? Ada. Kalau saya banyak, nggak tahu kalau abang-abang. Nah, lalu pakai dalil manusia itu tempatnya salah dan khilaf, Ustaz. Betul. Tapi kau salah terus. Tiap hari khilaf. Salah pegang istri orang. Ini sangsut namanya. Allah tuh tahu kita di banyak salah, banyak dosa. Masya Allah. Yang di Laiciti, tapi jauh Laiciti, di Singapura. Jadi udah ada yang di Singapura, yang di Hong Kong, ada yang di mana-mana, Masya Allah. Jam berapa sekarang di Singapura? Jam 7.15 ya kayaknya. Samsung itu apa Ustaz? Samsung itu error, konslet, saja gila. Samsung murokam. Ya jadi teman-teman, apa namanya, yang baik, kita semua tempat salah, tempat khilaf. Betul, sangat setuju. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Tapi hadisnya tidak sampai di situ. Hadisnya tidak sampai situ. Kullu bani Adam khata'. Ada hadis yang lain mengatakan setiap bani Adam tuh pasti bikin salah. Khata' menunjukkan dia tuh salah sekali, salah lagi, error lagi, konsep lagi, error, terus berulang-ulang. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti bikin salah.
Nah, cuma hadisnya belum titik. Masih ada lanjutannya. Wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang membuat salah itu adalah orang-orang yang minta ampun, yang bertaubat. Nah, kita kemarin belajar shortcut atau pintu masuk untuk anak Adam yang bikin dosa ini, pintu masuk atau jalan tol supaya jalannya mulus, lurus, laju, kencang, cepat sampai kepada tujuan yang baik adalah di situ tempat dia berkumpul, di situ tempat dia memperbaiki diri, di situ tempat dia cari tahu apa yang salah. Ada tausiah, ada ayah, ada pengasuh, ada ustaz, ada abang, ada guru yang nunjukkan dia, bang, bacaan abang salah bang, begini loh yang benar. Ditunjukkan apa yang salah dan dikasih tahu bagaimana cara memperbaikinya. Apa yang salah dan apa yang mau diperbaiki inilah membuat kita, teman-teman, jadi lembut hatinya. Kalau yang tadi bodoh dikasih tahu marah, kalau orang cerdas dikasih tahu muhasabah. Nah, teman-teman semua, apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki? Lihat ya. Gini loh. Ini rumus ya. Ini rumus. Buka slide-nya. Apa tulisannya? Tak nampak tulisan kecilnya tuh. Selalu ada solusi setelah introspeksi. Jadi teman-teman, selalu ada solusi setelah introspeksi itu. Itulah yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Nabi Yunus introspeksi. Jadi kalau ormas atau paskas pengen dapat solusi, cara terbaik adalah introspeksi. Tidak ada cara lain. No choice. You have no choice. Tak ada pilihan. The one and the only choice is taubat. Datanglah sebagai hamba yang bertaubat. Aisyah minta sama Rasulullah, kalau Lailatul Qadar ketemu minta apa? Minta ampun. Imam Astagfirullahaladzim. 4 pertanyaan, 1 jawaban. Hasan Al-Basri didatangi oleh Hasan Al-Basri ini sebelum Abu Hanifah lagi. Ya, sebelum Imam Abu Hanifah, sebelum Imam Malik, sebelum Imam Syafi'i, jauh di atasnya lagi. Tanya, saya ini muflis, kampung saya lama tak turun hujan, istighfar. Tempat saya ini orang yang bangkrut, bisnis saya babak belur hancur, harta saya habis, istighfar. Saya dah berkeluarga lama tak punya anak, istighfar. Kampung kami itu punya kebun tapi gagal panen, punya sungai tapi kering, istighfar. Muridnya bertanya, wahai imam, kami tidak meragukan ilmumu, tapi kami bingung aja. 4 pertanyaan yang berbeda kok dijawab dengan 1 pertanyaan yang sama, 1 jawaban yang sama. Kata Imam Hasan Al-Basri, saya tidak menjawab kecuali apa yang Allah firmankan dalam Quran. Allah bilang, siapa yang minta ampun dapat hadiah 4, 5 bahkan. Nah, maka inilah dia yang membuat kita akhirnya tak berhasil. Tidak berhasil itu ini. Yuk, ini yang bikin kita sangkut nih. 1, syirik. Antum tahu syirik itu apa? Syirik itu apa, yuk? Oke. Antum pegang Quran semuanya, buka dulu. Surat 41. Teman-teman semua yang di YouTube, kita lagi bahas syirik sedikit ya. Nah, apakah itu syirik? Menduakan Allah. Ini yang dari Korea, alhamdulillah, Ibnu Khairilah Nusaibah. Ini dari Korea, rutin datang, masya Allah. Walaupun jauh di mata, tapi insya Allah dekat dalam doa ya. Dapat tak Fusilat ayat 6 bagian akhir.
Nah, ketika saya tanya apa itu syirik, hampir semua jawabannya menyeret apa? Menduakan Allah Ustaz, ingkar Ustaz, percaya kepada selain Allah Ustaz. Di situ ada kalimat apa? Wawailul lil musyrikin. Apa? Artinya apa wawailul lil musyrikin? Celakalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Begitu mempersekutukan Allah, otak kita langsung bilang dukun, santet, percaya sama menyembah berhala dan seterusnya dan seterusnya. Saya udah pernah bahas ini teman-teman. Coba buka ayat 7-nya. Ayat 7-nya Allah bilang apa? Apa? Orang-orang yang tidak menunaikan zakat, berarti tidak bayar zakat tuh musyrik. Bukan kata saya, atau jangan tersinggung. Maka saya pernah bilang waktu duduk di masjid Bilal, agak keras saya ngomong. Saya bilang apa? Kalau masjid, saya bilang, tidak menyiapkan fasilitas umat untuk berzakat, saya bilang, secara tidak langsung kita menjadi produsen untuk orang-orang musyrik selanjutnya. Gitu kira-kira kalimatnya, Gun. Itulah urgensinya kenapa masjid harus ada baitul mal berbasis masjid dengan konsep baitul mal terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima. Kenapa teman-teman? Kalau kita tidak siapkan baitul malnya, tidak siapkan fasilitas supaya umat ini bisa berzakat, dia jadi orang musyrik nanti. Karena baitul mal itu yang nanti akan ngambil sedekah itu. Khudh min amwalihim shadaqatan. Khudh, ambil, jemput. Nah, bisa bayangkan enggak berapa banyak orang yang tak bayar zakat? Potensi zakat Indonesia triliun-triliun. Tapi kenapa yang terkumpul cuma miliar-miliar? Karena banyak yang berniat zakat tapi salah akal. Coba diulang. Ini sampai orang pintar-pintar pun masih salah juga. Saya ketemu berapa kali itu. Oh, saya tak tahu Ustaz. Oh, baru tahu Ustaz. Ini saya sampaikan, jangan lagi ada kalimat baru tahu. Teman-teman, kalau kawan-kawan ngitung uang, lalu dikumpulkan ininya, dihitunglah zakatnya, lalu nyalur-nyalurkan seorang-seorang, itu potensinya salah akad. Nanti dia jatuhnya ke infak. Bibi saya Ustaz, paman saya Ustaz, ini adik-adik saya tak mampu Ustaz. Dia pikir dia keluarkan duit zakat dan dihitungnya misalkan 2,5% ke 10% ke, dia ngitungnya kan. Habis itu dia bilang, ini Ustaz zakat saya nih. Ini zakat saya. Dia keluarkanlah tuh 2,5% atau 5% atau 10%. Dia keluarkan, lalu dia hitung, lumayan nih ada sekian juta. Lalu dia keliling-keliling, dia bagikan. Ini titip sini ya, ini titip sini ya, titip sini. Zakat itu teman-teman, kalau saya ngambil strict, ambil langsung, dia harus terbagi kepada 8 asli. Maka baitul mal itu yang sudah di-SK-kan oleh Allah dalam Quran, tanggung jawab ente dunia akhirat. Kalau sampai orang udah nitip kita tidak tunaikan ke 8 asnaf itu, maka tugasnya amil. Kenapa dia dapat hak? Karena tugasnya mencari. Dia harus aktif turun. Saya pernah bilang agak kencang waktu itu, jangan sampai kita ini mau duitnya tak mau kerjanya, mau ngambilnya tak mau nyalurkannya. Ini tidak mudah kawan-kawan, ini amanah kan. Maka banyak orang ngerasa sudah bayar zakat tapi ternyata salah akal. Dia kasih ke tetangganya, dia kasih ini. Oke kalau tetangga, tapi kalau orang-orang dekat itu maksudnya nanti diinfak. Al-Baqarah 215. Tentu ini banyak perdebatan, banyak versi. Kalau saya secara pribadi ambil yang strict, ambil yang ini. Titipkan ke baitul mal. Harapannya kalau misalnya Bang Mahendra bayar 1 juta, Bung Ben 1 juta, Bang 1 juta, Abang 1 juta, Abang 1 juta, 1 juta, keliling semuanya, ya kan?
Semuanya 1 juta. 1 juta diletakkan di tengah-tengah, ditumpuk di Baitul Mal, terkumpullah misalnya jadi 80 juta, misalnya gitu, 80 orang. 80 juta dibagi 8 asnaf jadi berapa? Jadi berapa? Masing-masing 10 juta kan? 10 juta itu baru ada rasa, teman-teman. Untuk yang mu'alaf, untuk yang ghorimin, untuk yang ini. Tentu ada al-awaliyat, ada skala prioritas, ada apa. Ini fikih debatable, sangat bisa debat, sangat bisa dinikan. Ada keutamaan. Saya ngasih tahu sama kawan-kawan, jangan sampai kita nih udahlah tak bayar zakat, ngasut orang untuk tak bayar zakat. Udahlah tak bayar zakat, ya kan? Nggak mau juga cari tahu ilmunya, nggak mau juga belajar. Ini loh yang sangsut hidupnya tuh. Atau ada yang ngerasa aku belum wajib bayar zakat, nanti jalan. Ya kalau teman-teman yakinnya gitu ya silakan, tapi saya juga nggak bisa paksa. Saya terhadap diri saya anggap saya ini wajib zakat. Sudah, saya muzaki. Supaya jadi apa? Satu, jadi motivasi. Yang kedua, supaya jadi doa. Jadi prasangka baik kepada Allah. Sampai kapan untuk mengaku diri mustahil terus? Pergi ke mall semuanya kaya. Pergi ke pasar Sudirman kaya semua. Barang-barang dibeli. Murah nih, beli. Giliran malam takbiran minta zakat. Bawa data, surat keterangan tak mampu, surat keterangan tak bisa berdiri, surat keterangan tak bisa duduk, surat keterangan tak bisa kencing. Gimana gitu? Terawih tak ada. Tiba-tiba minta zakat nih, saja gila. Jadi apa saran Ustadz? Saran apa? Dengarkan baik, jangan dipotong-potong nih videonya. Saran saya, bayar ke Baitul Mal, titipkan ke Baitul Mal. Ini zakat. Nah kalau infak antum mau geser-geser kemana-mana, terserah antum. Ada aturannya. Kalau infak tuh Al-Baqarah 215. Orang tua dulu nomor 1. Habis itu orang-orang terdekat, keluarga terdekat. Habis itu baru anak yatim, baru orang-orang miskin, baru yang terakhir Ibnus Sabil. Nah ini nanti Ramadan ini zakat fitrah, ya kan? Nah zakat fitrah ini ya ambil yang paling mahal. Ambil beras yang paling bagus, berkualitas. Kita pakai baju mau yang bagus. Kita mau hadiah dikasih orang mau yang terbaik. Masa ngasih orang kasih yang jelek-jelek? Setahun sekali. Kalau teman-teman anggap tidak mampu, sampai mati tak mampu terus. Ya, maka saya bilang sama kawan-kawan di masjid, jangan sampai kita ini menjadi fasilitator zakat hanya setahun sekali. Itulah urgensinya kenapa masjid harus punya Baitul Mal dengan konsep terima kasih. Jadi jembatan, jadi talang. Ada jemaah yang mampu, ada jemaah yang tidak mampu. Tugas Baitul Mal jadi jembatannya, gitu loh. Sesederhana itu, iya. Jadi tidak perlu ilmu manajemen modern, hebat-hebat, pintar-pintar. Tidak, Rasulullah itu udah ngajarkan sederhana sekali. Cuma mungkin karena saking pintarnya orang-orang ini. Apa? Paham lah ya. Saya tidak usah teriak-teriak lah juga. Saking pintar. Iya. Sampai tak bisa dia ngurus orang miskin samping rumahnya tuh. Rumah dia besar-besar, tetangga sebelah tak bisa makan. Ini gimana sih? Dia mewah-mewah, bertaburan harta dan segala macam. Mohon maaf ya, tetangga sebelah tuh beliur-liur gitu, beringus-ringus, lumus gitu. Tak nampak ke? Memang tak dinampakkan. Jadi Baitul Mal ini teman-teman, fungsinya adalah jembatan. Kalau enggak, saya bilang kemarin, itu boleh jadikan tulisan. Secara enggak langsung tanda kutip nih ya, kita menjadi produsen untuk orang-orang musyrik. Udahlah dia miskin, susah, tak sholat,
tak bayar zakat. Masya Allah, makin terpuruk lah umat kita, makin jatuh lah saudara-saudara kita, makinlah dia tak kenal Allah. Maka mungkin awal-awalnya dia datang ke masjid karena dapat sembako, mungkin datang ke masjid karena mungkin dapat paket, itu awalnya. Tapi lama-lama dia bilang, kok nyaman ya di masjid dia, kok tenang ya. Kan saya pernah ceritakan ada salah satu sahabat kita, Mas Nanang di MU, itu kumpulkan ibu-ibu boe gitu yang kerjanya ke pasar jam 2 siang, jam 2 malam subuh, jam 3 subuh itu jualan. Ditanya, "Mbok, berapa dapat untung kalau dagangannya laku di pasar?" Beliau bilang, sekali dapat untung paling banyak kalau barang saya laku semua, saya bawa pulang uang ke rumah 15.000 rupiah. Jogja kan banyak gitu. Berapa? Kalau habis semua, berarti di luar modal itu. Itu baru omset. Oke, kata Mas Nana, bikinlah program sedekah 1.000 tuh, geber sesukamu, ya kan? Jadi bikin sedekah, dah clear, habislah nih dibagi-bagikan duitnya. Berapa dibagikan? 20.000. Dapat makan, bisa sholat subuh, dapat sarapan juga, plus dapat uang cash 20.000. Nangis mbahnya itu. Apa dibilangnya? Saya berpuluh-puluh tahun dagang jualan untuk bisa makan. Di sini saya dapat makan, dapat sarapan, plus dapat uang tanpa harus saya jualan. Uangnya bisa saya pakai untuk yang lain. Saya bisa dagang di waktu-waktu yang lain. Perut sudah kenyang, badan pun sudah soleh. Masya Allah, masjid hadir. Bagi kita 20.000 kayak ngeludah gitu. Tapi bagi ibu-ibu ini, kita tidak pernah tahu loh. Sering-sering lah ngobrol ke bawah tuh tanya, "Bang, berapa dapat untungnya? Bang, berapa dapatnya?" Adalah Pak Ustaz sekian. Berapa kalau bersih-bersih biasa? Kalau pas lagi ramai, misalnya dia jual-jualan es gitu kan, kalau lagi ramai-ramai pas musim agak panas nih lumayan lah. Dapat berapa kok balik? Adalah 100.000. Besar tuh Ustaz 100.000. Terdiam saya. 100.000. 100.000 tuh besar. 100.000 tuh per hari. 1 bulan 3 juta kata kita. Tapi pengeluaran harian itu Masya Allah. Maka teman-teman, masjid ini punya banyak sekali fungsi yang kita belum sadar. Potensi ini harus kita bangkitkan. Singa ini harus kita bangunkan dari tidur ini. Kalau tidur terlalu panjang, maka saya bilang, ngapain beli kubah sampai 6 juta, 6 miliar. Beli kubah 6 miliar tuh kalau jadikan paket sembako, Masya Allah, bisa menyelamatkan banyak sekali orang dari kemusyrikan. Bikin program berjenjang, bikin perencanaan, itu kan pintar. Bikinlah perencanaan, bikin program. 6 miliar ini jangan dihabiskan langsung. Bikin berjenjang. Yang sudah hafalannya nambah, kasih hadiah lebih, kasih di manage. Itu luar biasa. Kubah 6 miliar, siapa nak makannya? Cuma dapat apa? Cuma dapat gengsi ya. Asal masuk masjid, Ustaz, kubah kami ini dari sini Ustaz, dari negeri ini. Harganya kemarin saya beli di 6 miliar. Oh gitu. Kok depan beliau berapa bodoh ya kita? Belum tahu ya dalam hati saya apa. Itu ada. Baitul Mal Munzalah udah ada ke Ustaz. Coba Bang Imam masuk situ. Saya direkturnya gitu. Langsung kena samar petir. Beliau nanya, polos beliau.
Mungkin beliau mau bilang nih, kalau belum ada biar kami yang bikinkan Ustaz. Rupanya alumni masih milioner. Aduh ya Allah Rabbi. Jadi kita baru bicara satu dosa yang pertama, yaitu syirik. Iya kan? Baru bicara dosa pertama, syirik, udah kena kita. Belum lagi ninggalkan sholat, durhaka sama orang tua, zina, rezeki haram, mabuk, minuman keras, mutus silaturahim. Mabuk ini jangan dikira minuman keras tuh yang antum pegang botol itu mabuk itu ya. Enggak cuma itu, makan makanan yang haram tuh loh masuk kategori ini. Memasukkan sesuatu yang haram itu, mirin, anciu, arak merah, mirin tuh sake Jepang. Terus makan makanan Korea kekinian tuh banyak kandungan-kandungan alkoholnya. Mutuskan silaturahim. Ini masya Allah tabarakallah. Pernah ada guru saya cerita, ada orang dikasih 10 dosa besar ini, memutus silaturahim, berbohong atau saksi palsu. Nah, yang ke-9, kikir atau pelit, bakhil, cap garang tuku. Ini Bung Ben, kalau dijadikan daftar menu untuk ormas, ormas, nih alasan untuk mengajak umat kembali ke masjid. Kata guru saya, waktu beliau ngasih kepada orang-orang daftar menu 10 dosa besar ini, nangis, disuruh centang gitu. Sebelum konsultasi sama saya, kata guru saya, coba ini dicentang dulu, kata dia. Ada enggak di antara 10 ini yang kena? Dijawab sama yang konsultasi ini, Ustaz, ngapain ente kok nangis? Yang Ustaz cantumkan 10, dosa saya 15 gitu. Ini nih yang top 10. Ada satu lagi nih teman-teman. Syirik enggak, sholat enggak, durhaka enggak, zina enggak, rezeki haram enggak juga, mabuk enggak, mutus silaturahim enggak, bohong enggak, kikir pelit juga enggak. Tapi melakukan satu dosa ini yang terakhir yang nomor 10, dia lakukan satu ini, tapi dosanya dapat 9. Jadi dia melakukan dosa yang satu terakhir ini, dosanya itu dosa syirik dapat, dosa meninggalkan sholat dapat, dosa durhaka orang tua, 9 dosa dapat semua. Satu dia dosanya. Dia kerjakan nomor 10 ini, 9 dia dapat dosa. Tahu apa? Nih. Apa? Gibah merumpi. Biasanya tuh ibu-ibu, biasanya, dan juga bapak-bapak. Kita sih tidak kanjeng, kita tuh tidak. Kita ini bukan ngomongkan orang, ngomongkan untuk orang. Untung kita tak ada ya. Tak kayak dia tuh suka ngomongkan orang. Apa yang ngomongkan nih? Coba jawab tuh. Fakta ke yang saya ngomongkan? Rezeki haram masuk mana Ustaz? Riba itu lah rezeki haram. Saya kan ini materi-materi setelah tahun 2015, setelah tahun 2014 masih lembut-lembut. Maka pakai rezeki haram. Oh, saya sih enggak. Tadi pergi ke sini pakai motor kali. Masih cicil. Itulah riba betua. Pegang kepala lagi. Astagfirullahaladzim. Banyak dosa-dosaku. Yang paling lucu tuh, ada jamaah datang gini, Ustaz, kira-kira apa ya dosa saya Ustaz ya? Saya pengen salto rasanya waktu itu tuh.
Kalau 2014, 2013, oh mungkin ibu ada amalan-amalan yang mungkin ini gitu ya. Kalau sekarang dia nanya gitu, inilah dosa paling besar. Kau tak merasa berdosa tuh. Pegang kepalanya, kasih ke tempat wudhu tuh keras basah. Lagi tidur kali orang ini ngomong. Gibah. Itulah ya, orang-orang zaman sekarang tuh suka ngomong orang. Siapa tuh gitu kan tuh. Kau ini ngomong apa? Ini nih kita nggak ngomongkan orang sih. Cuma nih apa? Ya mudah-mudahan jadi pelajaran lah buat kita. Wah. Yang agak syar'i ini kayak gini. La ilaha illallah. Jadi ada gibah yang konvensional, ada gibah syariah. Inilah yang disebut Rasulullah, nanti orang ini bangkrut atau muflis, banyak amalannya tapi tidak terasa apa-apa. Begitu ditimbang di yaumil mizan kok tidak punya omset. Karena semua omset amal solehnya pindah ke fulan, pindah ke fulan, pindah ke fulan. Habis sudah omset amal solehnya, tidak punya lagi amal soleh. Terus gimana Ustaz? Kata Allah, dosa si fulan yang diomongkan itu pindahkan ke dia. Dosanya pindahkan ke dia, pindahkan ke dia. Akhirnya minus kawan-kawan. Nauzubillah min dzalik. Yang ngomong bukan saya, Rasulullah. Yang ngomong bukan saya, Rasulullah. Maka selalu saya bilang, berkali-kali saya bilang, kita ini memang tanda kutip Allah kirim sinyal ya, dipaksa pakai masker nih. Salah satunya memang suruh banyak-banyak lihat, banyak-banyak dengar, sikitkan bicara. Kalau mau bicara, bicaralah yang baik-baik atau tidak. Memang ada yang dikasih Allah tuh mulut itu gatal kalau nak ngomongkan orang. Garuk pakai kulit durian. Maka Allah janjikan banyak sekali kebaikan untuk yang bisa jaga mulut. Salamatul insan fi hifzil lisan. Begitu pepatah Arabnya bilang. Kalau bahasa Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Qaulan sadida, kata-kata yang baik-baik. Gimana supaya tidak gibah Ustaz? Memang digembok mulutnya. Pakai apa? Pakai istighfar, pakai zikir. Jaga mulut. Tidak mudah, betul tidak mudah. Siapa yang bilang mudah? Lingkungan samping kiri kanan kita. Begitu dibilang mulai nak ngomong nih kan, mulai nak ngomongkan orang, kita bilang aku izinnya permisi ya, tidak mau ikut-ikut ya. Kita pergi gitu, pindah gitu. Sok suci. Jangan atau balas daripada kau sok najis gitu, jangan ya. Jangan atau balas. Ya kan, banyak ujian kita kawan-kawan. Tidak mudah memang, saya bilang tidak mudah. Tapi tidak mustahil. Jangan bilang susah, bilang saya sedang berusaha. Coba bilang. Saya sedang berusaha. Ibaratnya gini teman-teman. Masukkan air dalam mulut. Masukkan air dalam mulut. Bisa ngomong? Kalau mulut kita sudah berisi, ada sesuatu yang kita isi, kita tidak sempat mau ngomong yang lain. Maka kalau mulut kita nih isinya sudah istighfar, isinya sudah zikir, isinya sudah astagfirullahalazim, Allahumma sholli ala Muhammad, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, terus mulut kita ini berkualitas isinya, maka tidak sempat lagi mau jelek-jelekkan orang, jatuhkan orang. Yang keluar tuh doa pasti. Yang keluar tuh kalimat-kalimat yang baik. Nah inilah yang buat orang kan, kenapa banyak hari ini ngerasa sudah sedekah sama anak yatim, sudah ikut majelis taklim sampai lengkap dah seragamnya tuh, dari hijau, biru, kuning, putih, belang-belang, hitam, semua warna jilbab ada. Cicil 2 kali udah, cicil sekali udah, cicil 12 kali udah. Kata suaminya, kau nih semua majelis taklim kau ikut, tak aku tengok perubahan.
Karena di majelis taklim ngomongkan gelang, ngomongkan tas bawah hijau, mata hijau, telinga hijau, jilbab pun hijau. Ya Allah, macam apa pusing aku ni. Itulah bagusan kita kan, biasa je. Majelis taklim ni kan bukan tempat pamer tak? Ustaz kok tahu detail? Saya di bertahun-tahun dampingi ibu majelis taklim tu. Bertahun-tahun begitu. Tapi baguslah masih mau datang majelis taklim. Ya kan? Jadi sama-sama punya peluang. Inilah Masya Allah, tabarakallah. Ramadan ni harus dapat ampunan kita. Ramadan ni harus minta ampun lah. Kalau tak mau lagi, tak tahu gimana saya nak ceritakan. Udah saya bongkar dah semuanya. Ini selesai lama dulu, tahun 2013, 2014. Saya ingat ya momen ya. Ini selesai zaman-zaman dulu. Saya keluarkan lagi, ingatkan lagi. Abang-abang ayo, kakak-kakak ayo, kita minta ampun sama Allah. Banyak dosa kita ni, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mumpung Ramadan ni jangan cepat-cepat habis lah. Rasa saya tu, ya Allah, ya. Ini pun rasanya saya kok cepat benar ya. Ini udah masuk 18 kan? 18 Ramadan. 2 hari lagi udah masuk 10 hari terakhir. Kok masih hidup? Ramadan nunggu tahun depan lagi. Sisa-sisanya pergi 10 hari terakhir teman-teman. Saran saya sedang-sedang lah kerja itu. Sedang-sedang lah salto-salto tuh cukup-cukup lah. Cukup-cukup lah udah. Luangkan 10 hari aja, 10 hari aja. Belum bisa iktikaf full 10 hari minimal. Kalau ada waktu 1 hari tuh sama Quran, pegang Quran. Saya juga gitu, sedang pasang niat. Matikan handphone dah pokoknya. Kalau mau cari nomor yang ada 7 sedang tidur, nomor yang ada 7 sedang digadaikan. Luangkan waktu kawan-kawan. Apa gitu 10 hari terakhir dah duduk di masjid. Saya malah minta sama Allah tuh dikasih kesempatan ya, nengok orang-orang tuh loh, iri betul gitu ya. Ninggal lagi khutbah, ninggal lagi ceramah, lagi ngomong di atas mimbar atau ninggal. Ya Allah, 10 hari terakhir tuh kawan-kawan, ya Allah, kesempatan betul. Ini tinggal 2 hari habis itu masuk 10 hari terakhir. Sedang-sedang lah bungkus-bungkus kue itu. Kadang-kadang hawa aja. Toh bajunya pun dipakai itu aja nanti ujung-ujungnya kan. Yang hari ini udah tidak ada budaya ganti baju baru, beli baju baru. Kalau belikan orang lain baju baru, ini lain cerita. Yang masalahnya selama ini yang laju tuh beli baju untuk seorang. Ini untuk pagi sampai zuhur, Ustaz. Nanti zuhur sampai asar ada lagi bajunya, bisa asar. Hari pertama nih Ustaz, hari kedua yang ini bajunya. Ada loh. Ada ini kejadian. Ada yang pantang pakai baju 2 kali. Sekali pre-love, sekali pre-love. Ini udah pernah saya pakai. Saya tidak mau pakai baju 2 kali. Kalau bicara gila-gilanya, udah lah, ini mama tahu betul. Pas sampai lebaran, TGM, ada gak macam mana? Tahu tak? Sebulan lebih kue itu masih terpajang sama toples-toples ini. Kok tak dimakan-makan? Masih dilakban rupanya. Tamunya buka tak bisa. Pak dia buka lakban. Niat saya tak kena semut. Tamunya berpikir masih dia orang. Astagfirullahaladzim. Ya, pegang di kepala kita. Astagfirullahaladzim. Semoga Ramadan ini dapat ampunan. Amin. Semoga Ramadan ini kita tidak masuk kategori orang yang celaka. Kata Rasulullah bilang celaka orang yang dapat Ramadan tak dapat ampunan. Kita nih
meninggalnya bukan di Ramadan. Kalau kayak saudara saya, sahabat saya Ustaz Mukhtar berapa itu kan meninggalnya menjelang Ramadan. Dia tidak masuk kategori celaka, selamat sudah. Insya Allah di kuburannya dilapangkan Allah kuburan beliau, ya kan. Nah kita nih yang masuk Ramadan nih, kalau tak dapat ampunan maka cuma satu yang kita minta Ramadan, ya Allah minta ampun ya Allah, dosa saya masih banyak. Saldo dosa Anda di 2001 belum selesai kata Allah. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, lagi lucu-lucunya gitu. 2010, Masya Allah, 2011, ampun, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Itu baru 2000. Saya lahir tahun 84, berarti masih kecil-kecil itu tak ada lah insya Allah ya. Paling cuma kencing, beorokan mama gitu ya. Tapi tahun 2099, tangan, kaki, mata, hati. Sepuluh hari terakhir nih kawan-kawan, dia manfaatkan dia momentum gitu. Luangkan waktu benar-benar duduk, belajar, kaji Quran, buka Quran, baca, tadaburi, ngobrol sama Allah, minta ampun. Tangan tetap gerak nih, nolong orang, bantu orang, transfer, geser-geser. Kalau memang mau geser-geser sebelum 10 hari terakhir gak geser dulu. Jadi 10 hari terakhir teman-teman udah disibukkan untuk begitu-begitu. Udah tinggal transfer istighfar sama Allah. Mudah-mudahan Allah bersihkan kita sebersih-bersihnya. Allah sucikan kita sesuci-suci. Kita itikaf nanti, mungkin yang mau itikaf ya, kita kumpul di masjid, duduk di masjid. Luangkan, mungkin tidak bisa 10 hari, 1 hari tidur di masjid. Muhasabah kita introspeksi, ngerenung. Tidak interaksi sama dunia luar, tidak terkoneksi sama Facebook, sama Instagram. Mudah-mudahan terkoneksi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Nanti kita siapkan kakak-kakak di belakang, misalnya gitu, atau mungkin di mana nanti disiapkan. Nanti kita pikirkan di mana baiknya. Mudah-mudahan kita semuanya tadi dapat ampunan dan tidak termasuk orang yang celaka. Jangan bilang sulit kawan-kawan, bilanglah saya sedang berusaha. Saya sedang berusaha. Kita semua punya dosa Bang Kakak, kita semua punya maksiat, tapi kita punya Allah yang Maha Pengampun. Itulah berita bahagia. Maka kalau ormas atau orang-orang yang hari ini ngerasa babak belum, sini yuk ke masjid, Allah Maha Pengampun. Baitullah, bait tempat kembali, Allah tuh Allah. Baitullah adalah tempat kembali kepada Allah. Kita punya Allah yang Maha Pengampun. Sini Bang, ayo ke masjid Bang. Ayo Kak, sini Kak. Jangan bilang sulit, bilang saya sedang berusaha. Oke? Jangan bilang sulit ya, ganti kata-kata sulit dengan saya sedang berusaha. Sedang berusaha jadi orang masjid, sedang berusaha jadi orang yang ahli sedekah, sedang berusaha jadi ahli sabar, sedang berusaha jadi orang yang lebih banyak memaafkan, sedang berusaha untuk tidak ngomongkan orang, sedang berusaha untuk tidak mencaci maki orang, sedang berusaha untuk memperbaiki bacaan Quran. Bilang, ganti kata-kata sulit dengan saya sedang berusaha. Coba diulang. Saya sedang berusaha. Sekali lagi. Saya sedang berusaha. Ganti kata-kata sulit dengan saya sedang berusaha. Bismillah. Saya sedang berusaha. Terima kasih banyak abang kakak yang baik yang dirahmati Allah. Jazakumullah ahsanal jazaa. Berkah selalu, mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jazakumullah ahsanal jazaa. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum